Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Pak Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sony Sumarsono. Pada tahun ini Pak Sony, ada 6 kepala daerah yang terkena OTT. Dan ini kalau kita kumpulin selama 10 tahun ini mungkin udah banyak banget. Ini fenomena ini apa analisa atau diskusi di Kemendagri tentang apa yang terjadi ini? Seolah-olah nunggu giliran aja masing-masing. Baik, terima kasih Bang Karni. Jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan OTT yang beruntun ini, kan beruntun bersambung terus. Seperti buku berjilid gitu kira-kira. Kalau sinetron to be continue. To be continue ya. Yang pertama bahwa terus terang kami prihatin lah ya. Karena sementara Kementerian Dalam Negeri juga sedang giat-giatnya melakukan beberapa langkah pembenahan, perbaikan dan seterusnya, tapi OTT terus berjalan. Jadi seperti halnya kita kalah cepat dengan OTT ini. Tapi itu yang pertama. Jadi tetap prihatin. Yang kedua, apapun kita memberikan apresiasi dalam konteks kepada KPK karena ini telah memberikan pembelajaran khususnya buat kepala daerah yang lain. Dari kasus inilah kemudian para kepala daerah lain juga bisa belajar mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk dilakukan. Jadi saya kira 2 sisi inilah yang kemudian kami lihat. Yang selanjutnya, apa yang sebenarnya yang terus kita lakukan? Jadi ketika terjadi OTT yang beruntun, kami di Kementerian Dalam Negeri sangat intensif juga melakukan diskusi atas fenomena ini. Ada 3 hal yang sedang kita lakukan perbaikan di internal birokrasi pemerintah. Yang pertama adalah pembenahan sistem. To some extent kita bersama dengan KPK juga melakukan hal ini sesuai dengan rekomendasi KPK. Pembenahan sistem. Yang kedua adalah ya pemantapan untuk perilaku kepemimpinan kepala daerah. Itu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah membenahi kultur organisasi atau budaya organisasi yang anti korupsi. Ini 3 hal ini menjadi satu kesatuan upaya dari Kementerian Dalam Negeri. Dari sisi pembenahan sistem yang kita lakukan selama ini, kita mengembangkan proses transparansi. Apa yang telah kemudian kita sama-sama sepakati setidak-tidaknya sesuai dengan rekomendasi dari KPK, ini juga sebagian besar telah kita laksanakan. Seperti misalnya dalam proses perencanaan anggaran ya, perencanaan program dan anggaran, kita sudah melakukan langkah-langkah introduction untuk e-budgeting Pak Karni, Bang Karni. Jadi mulai dari planning pun tidak hanya e-planning, e-budgeting, semua sistem kita benahi dari sisi itu. Sampai kepada aspek-aspek procurement pun sudah kita lakukan. Pembenahan organisasi pemerintah daerah dengan PP 18 2016 telah juga kita tata. Pelayanan terpadu 1 pintu kita bentuk, hanya tinggal 30 daerah yang belum. Semuanya itu memungkinkan proses transparansi yang kita dorong sehingga publik juga ikut melakukan kontrol. Pembenahan sedang berjalan, memang belum sempurna karena sedang berjalan. Dari segi pembenahan perilaku kepemimpinan Bang Karni, jadi kepala daerah ini habis dilantik itu 1 minggu setelah itu pasti dipanggil di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan training. Dan training itu 50% substansinya berisi langkah-langkah juga anti korupsi. Semua menteri sebagian yang relevan, bahkan KPK pun juga diberi kesempatan untuk bicara di depan kepala daerah. Dan forum sebagaimana yang kita ciptakan di Kemendagri memberikan tidak saja pengetahuan, jadi juga berbagai himbauan-himbauan dan komitmen kepala daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Itu saya kira menjadi bagian dari komitmen. Ujungnya tentunya adalah fakta integritas. Yang poin ketiga adalah perilaku budaya organisasi, itu pun kita juga ciptakan di setiap lingkungan. Mulai dari yang sedikit agak pemuda kaya yang mulai nyebarkan CCTV di setiap pojok dan seterusnya. Kemudian himbauan-himbauan budaya organisasi sehingga
kalau mereka menerima suatu, katakanlah yang tadi Mas Feby sampaikan suap, itu ada rasa malu lah kira-kira. Budaya ini kita lakukan dari semua jenjang di birokrasi. Itu beberapa yang diskusi kami, namun demikian toh ini kok masih terjadi. Ya saya kira namanya proses, butuh waktu. Saya kira sementara berjalan tetap pembenahan tidak boleh juga harus berhenti. Jadi namanya sebuah proses butuh waktu. Begitu Bang Karni. Apa ada hubungan nggak dengan sistem otonomi ini yang memberikan kekuasaan yang begitu besar ya kepada kepala daerah? Bahkan sebelum ini bupati itu tuh sama gubernur pun tidak bisa diawasin. Apa ada faktor ini yang mendorong, apalagi mereka juga punya hak diskresi segala macam? Ya, sebenarnya kalau dikatakan apa ada hubungannya, jelas ada hubungannya, tapi seberapa signifikan, tidak cukup signifikan. Artinya bukanlah otonomi daerah menjadi penyebab lalu maraknya korupsi. Saya kira larinya bukan ke sana. Walaupun otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan buat kepala daerah dengan berbagai diskresinya untuk melakukan sesuatu, saya kira itu memang sistem pemerintahan kita memungkinkan untuk pembagian kekuasaan semacam itu. Tapi ini bukanlah menjadi faktor penentu atau pendorong utama untuk terjadinya korupsi. Lebih kepada sistemnya yang saya kira kita semua juga tahu dari segi pengawasan memang masih juga sulit dilakukan. Di daerah itu Bang Karni, pengawasan kita hanya mengandalkan inspektorat. Sementara inspektor daerah itu secara struktur kan berada di bawah kepala daerah, diangkat oleh kepala daerah. Secara logika tidak mungkin inspektorat melakukan langkah-langkah pengawasan sementara dia diangkat oleh kepala daerah. Ini contoh-contoh konkret, sistemnya sendiri memang masih lemah dari sisi pengawasan. Ya itu maksud saya, kenapa kita nggak ubah sistemnya bahwa itu di bawah Irjen, tidak lagi di bawah kepala daerah. Baik Bang Karni, jadi sekarang ini kita sedang siapkan dan sudah kelaporan kepada Bapak Presiden untuk gagasan pembenahan, terutama penguatan di inspektorat. Jadi inspektorat ke depan, itu formatnya baru, tidak lagi menjadi perangkat daerah murni, tapi dia akan ditempatkan dalam posisi semacam kalau dulu ada aparat wilayah dan daerah yang digabung. Memang dia adalah perangkat daerah, tapi memiliki juga kewenangan wilayah langsung di bawah Inspektorat Jenderal. Jadi satu jaringan utama. Itu yang pertama, alternatif pertama. Yang ekstrim adalah inspektorat dibuat lebih independen. Jadi tidak masuk dalam satu struktur pemerintahan. Itu yang sangat ekstrim. Dua ini yang sedang kita kaji, tapi intinya bahwa Kementerian Pendagri sedang memperkuat. Ini saya kira inspektorat untuk menjadi instrumen pengawasan yang lebih baik, efektif, dan links dengan KPK menjadi lebih jelas. Selama ini terus terang saja ini yang memang kita sadari sangat lemah, dan komunikasi kami dengan KPK setelah melakukan langkah-langkah terutama di sektor perizinan yang kemudian terjadi berbagai kasus suap, itu rekomendasi KPK adalah memperkuat inspektorat. Bahkan ada juga rekomendasi yang ekstrem lagi, inspektorat itu langsung merupakan aparat pengawasan di bawah presiden saja sekaligus. Ini ditarik ke atas langsung ke presiden. Saya juga berpikir kalau presiden di dalamnya lu ada inspektorat sekian banyak, ini beban presiden sangat besar sekali. Saya kira bukan demikian mungkin. Ya mungkin tidak presiden lah, Irjen, Inspektur Jenderal cukup. Saya kira begitu, ya setuju. Tadi kan saya mengatakan Pak, bagaimana saya sebagai bupati gak korupsi. Ya. Kalau untuk memenangkan kursi bupati itu dulu untuk 50 M paling kurang di Jawa. Sekarang 60. 60. Ya. 60 M. Iya, ini penelitian. Masa saya hanya mewakafkan uang atau jual tanah nenek saya untuk saya jadi bupati. Ya. Kan saya kepikir sawah nenek saya balik lagi dong setelah saya jadi bupati. Ya. Ini apa yang harus kita ubah? Jadi saya kira umum lah, sudah juga mengetahui bahwa untuk menjadi pilkada karena biaya politik yang sangat tinggi, nih. Jadi memang pada umumnya faktor itu ada, penyebab itu ada, memang ada yang pemodal itu ada, dan karena biayanya untuk menjadi kepala daerah hasil penelitian kami sekitar ya 60 plus minus 60-an miliar itu baru bupati atau wali kota, belum ya, jadi gubernur. Itu pasti lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Pertanyaannya gaji selama 5 tahun tidak akan sampai segitu. Berapa gaji bupati sama wali kota? Sangat kecil sekali Bang. Berapa? Kalau gaji murninya ya di bawah 10 juta. Ya kalau di bawah 10 juta untuk nyumbang setiap dia kunjungan ke kecamatan aja
udah habis. Ada biaya operasional yang bisa untuk biaya itu, tapi bukan gaji. Jadi kalau jelas logika dari gaji tidak mungkin bisa mengcover, Bang. Itu prinsipnya. Ya justru itu, apa enggak sistem kita yang salah ini? Sehingga padahal untuk jadi bupati kan perlu dukungan partai politik. Ya. Satu partai politik tarifnya berapa, Pak? 2 partai politik kalau perlu 2 atau 3 partai politik berapa habis? Jangan-jangan lebih dari 60, Pak. Ya, begini Bang Karim, jadi ada 2 sektor yang sekarang kita sedang berharap bisa dibenahi atau bisa berbenah diri. Dari segi biaya politik yang mahal, pertama memang rekrutmen kan dari partai politik. Kita banyak berharap dari partai politik kita melakukan langkah-langkah untuk menampilkan calon-calon terbaiknya dengan biaya yang murah. Kira-kira itu posisinya. Ini bisa dilakukan. Sekarang ada perkembangan bagus dari partai politik. Mereka sudah melakukan yang namanya pendidikan atau sekolah-sekolah politik buat calon-calon kepala daerah. Ini kita harus patut kita apresiasi. Karena dengan kualitas partai politik lebih baik, saya kira demokrasi kita akan juga makin baik ke depan, Bang Karim. Ini langkah-langkah ini ada. Yang kedua adalah kita melakukan langkah-langkah pendidikan politik khususnya untuk mendidik masyarakat bisa melakukan sosial kontrol terhadap proses-proses rekrutmen semacam ini. Jadi masyarakat juga dipinterkan lah supaya fungsi kontrolnya bisa berjalan. Nah, terkait dengan 2 hal ini, pemerintah melakukan langkah-langkah mengurangi pembiayaan dari partai politik untuk menjadi seorang kepala daerah. Kalau mahar saya nggak bicara, tapi minimal bisa mengurangi beban. Sekarang ini untuk menjadi kepala daerah beberapa beban ditanggung oleh pemerintah seperti biaya kampanye, ya, kemudian alat peraga dan seterusnya itu dibantu oleh pemerintah. Bahkan biaya politik pun ada juga bantuan naik dari 108 per suara menjadi Rp1.000. Jadi ada upaya-upaya pemerintah untuk memperingan beban bagi calon lah kepala daerah, ya, khususnya untuk supaya tidak terlampaui beban untuk mengembalikan modal nanti kelak kemudian nanti ketika menjadi kepala daerah. Saya kira ini upaya pemerintah, walaupun tidak ini bisa menjawab seluruh persoalan mendasar, tapi setidaknya ada upaya pemerintah ke arah itu. Yang paling penting sebenarnya ke depan demokrasi kita ya perkuat itu kontestasi secara sehat, demokratis. Yang kedua dorong partisipasi politik secara sehat. 2 hal itu kalau ketemu menjadi pilihan demokrasi yang lebih baik dan biaya murah tapi efektif. Itu ke depan arah pembinaannya ke sana, Bang. Ya, tadinya saya mau kan partai politik mengadakan pendidikan politik semacam kursus lah itu. Iya, kan. sekolah politik. Ya. Kenapa juga agak dilakukan tes, psikotes gitu loh terhadap calon kepala daerah. Sehingga kita tahu karakter orangnya sebelum dia maju. Ya. Tapi kalau lihat gaji tadi 10 juta per bulan, saya kalikan setahun baru dapat 120 juta. Ya. Kali 5 tahun, baru 600 juta. Modal 60 miliar. Kalau dia enggak korupsi, saya kasihan sama mereka. Sekarang dari Golkar. Ya. Ya, gimana Pak Karni? Ya, Anda udah dengar dari tadi bahwa korban terbanyak, bukan korban lah, bahwa yang ditangkap OTT paling banyak akhir-akhir ini kader Golkar, walaupun dari kabupaten, dari apa. Dan saya mempertanyakan ke Febri tadi, apa ini gara-gara pansus yang dianggap ketua pansus saja Golkar. Ya ini Golkar ini mau tahu rasa ini. Kira-kira ini orang awam, nah, makanya saya ingin tahu dari Anda. Ya, makasih banyak Pak Karni. Tapi sebelumnya saya tuh sebetulnya kalau memang masih bisa dirubah judulnya tuh jangan OTT cerita bersambung Pak Karni. Kenapa? Tapi OTT wow. Wow jadi lagi. Kayak minggu lalu kan Novanto wow, jadi yang sekarang seharusnya OTT wow. 3 minggu lalu orang kaget kok dia bisa menang pra-peradilan. Wow. Jadi kenapa tadi saya bilang seperti itu? Ya seolah-olah OTT ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa besar dan prestasi KPK diukur hanya sekedar dari OTT. Maka tadi saya bilang kenapa nggak kita rubah aja menjadi OTT wow gitu. Namun kembali lagi kami dari Partai Golkar sangat prihatin lah ya dengan keadaan ini dan
dengan luar biasa fantastisnya dalam tempo waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan, ya 1,5 bulan sampai 2 bulan, ada kurang lebih sekitar 8 orang kader-kader Partai Golkar, baik itu di daerah, di provinsi maupun sekarang di pusat yang tertangkap OTT. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kita prihatin dan kita kembali lagi Partai Golkar dan bahkan kami dan terus saya juga pribadi dan kader-kader muda Partai Golkar yang lainnya tetap menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi korupsi. Kita sepakat dulu di situ. Kita tidak memberikan toleransi bagi korupsi. Namun terlepas dari itu semua, kami juga berkepentingan juga ingin menyampaikan kepada publik dan juga memberikan sebuah masukan dan saran kepada KPK. Kenapa? Karena memang ada pertanyaan juga di internal Partai Golkar dan terutama di kami-kami ini yang kader-kader muda ini, kok sebegitu luar biasanya. Jadi kayaknya OTT ini ada musiman Pak Karni. Jadi kayak musiman ada buah rambutan, ada sewaktu-waktu musim buah durian gitu. Apa itu? Kalau kita mundur ke belakang, pada saat periodisasi Pak SBY, itu kita perhatikan itu 5 tahun itu dihiasi dengan Demokrat. Wah macam-macam lah itu cerita yang mengenai Demokrat itu. Lalu dilanjuti dengan PKS. Lalu sekarang, di era sekarang Pak Jokowi ini, etalase opini publik ini dihiasi dengan panggung OTT Partai Golkar. Jadi seolah-olah ini kayak ada musiman berganti gitu loh. Kayak musim magis, musim nanas, musim apa itu. Yang jadi pertanyaan saya agak lucu dan agak sedikit janggal gitu. Kalau kok OTT-nya bisa pas gitu loh. Inilah karena lagi musim duren ataupun musim penangkapan OTT Golkar aja begitu. Karena kenapa saya bilang agak janggal? Kebetulan 1 bulan yang lalu, kami di internal Golkar ini sudah mendapatkan informasi juga, informasi intelijen lah ya, kita bisa mengatakan informasi intelijen, bahwa akan ada 5 giat OTT untuk Golkar. Dan ternyata itu terjadi. Gitu. Nah sekarang kami juga harus sampaikan kepada publik, bahwa kita juga sudah mendapatkan informasi intelijen, bahwa akan ada 18 giat OTT, di mana salah satunya, ini informasi intelijen ya. Jadi bagi kami juga, artinya ini bisa kita anggap ini hoax ataupun isu lah. Tapi bagi kami ini perlu saya sampaikan ke publik. 18 lagi, Golkar 18 lagi. giat OTT, dari 18 itu akan ada 13 giat OTT untuk Partai Golkar. Nah ini kan... Ini Golkar sekarang punya badan intelijen sendiri. Enggak, artinya kita mendapatkan informasi. Nah tapi menurut saya informasi ini juga penting dan bisa menjadi salah satu rujukan kita. Tetapi poinnya juga ini menjadi bahan evaluasi kita secara menyeluruh lah. Kita juga akhirnya menjadi bahan diskusi kita, beberapa kader-kader kita semua sering sekarang dalam waktu 1 minggu ini melakukan intensitas diskusi sama kita bahwa udahlah stop kita untuk masuk dalam ranah-ranah yang kayak begitu. Mari kita sekarang masuk kepada sesuatu ataupun aktivitas yang memang produktif, aktivitas yang konstruktif. Namun di sisi lain kami juga perlu ingin menyampaikan kepada KPK. Sebagai contoh, kembali lagi, ini menjadi peran tantangan besar juga buat KPK. Untuk yang kesekian kalinya, saya harus sampaikan bahwa KPK tetap genit. Sebagai satu contoh, ini bahan ini juga. Terakhir saya lihat Pak Ketua KPK itu menyampaikan ke publik mengenai ada penyerahan apa. Ini saya bukan berarti ini karena Ketua Umum kami, tapi ini penting. Ini bisa karena kebetulan ini baru, yaitu Pak Setia Novanto mendapatkan pemberian jam apa itu mahal sekali lah, luar biasa lah itu informasi. Nah sepengetahuan saya yang namanya bukti penyidikan, kalaupun itu benar, itu tidak boleh diungkapkan ke publik. Itu hanya boleh dibuka pada saat sidang pokok perkara. Nah pada saat itu diungkapkan ke publik, pertanyaan saya ada apa? Kok seolah-olah kayak ingin membangun atau menggiring opini ataupun karakter assassination terhadap satu orang ataupun 2 orang. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Lalu selanjutnya Pak Karni, saya ambil contoh OTT terhadap kawan kami juga, itu Iwan, Ketua DPRD di Banjarmasin. Itu OTT-nya 48 juta. Jadi ini jadi tanda tanya saya, kok sampai sebegitu ininya KPK? Walaupun yang namanya korupsi tidak pandang bulu, tidak melihat nilai ya, kita sepakat itu dulu ya. Mau 5 juta, 10 juta, 20 juta, ataupun 1 miliar, artinya itu namanya korupsi. Namun,
kan jadi tanda tanya kita. Sebegitu KPK ini diberikan anggaran besar, dia turun ke Banjarmasin dengan begitu banyak, dengan menghabiskan biaya operasional, tapi dia hanya mengejar OTT yang 48 juta. Pertanyaannya ada apa? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya juga yaitu terkait mengenai Mas Iman, Wali Kota Cilegon. Tadi juga disampaikan oleh Mas Febri bahwa ada modus korupsi gaya baru, Pak Karni, yaitu dana CSR yang dititipkan ke Cilegon United. Saya ingat sekali dulu sempat ramai 1 tahun yang lalu pada saat ada salah satu kepala daerah kita, yaitu Ahok Center. Itu juga dana CSR luar biasa masuk di situ. Itu kenapa nggak diproses juga? Artinya ini kan jadi menimbulkan tanda tanya publik gitu loh kepada KPK. Nah, hal inilah yang tadi saya bilang bahwa KPK secara tidak langsung, terlepas dari dia sadar ataupun tidak sadar, KPK berpolitik. KPK tidak betul-betul menempatkan posisi dia sebagai sebuah lembaga institusi penegak hukum di negara ini. Saya sampaikan, saya tadi sangat berharap sekali ada ICW. Karena ini menjadi penting bagi saya untuk berdiskusi dengan teman-teman ICW. Karena ada satu sudut pandang saya lagi terkait mengenai demokrasi pasar bebas, yaitu demokrasi padat modal. Saya ingin sampaikan begini, kita ini seperti dibuat berputar dalam sebuah labirin, apapun lingkaran setan, situasi bangsa dan negara kita ini, Pak Karni. Tanpa disadari ataupun tidak disadari, KPK masuk dalam skema yang namanya proxy war. KPK sebagai salah satu alat perpanjang tanganan untuk dilakukannya perang asimetris negara kita ini. Contoh, OTT terhadap yang terakhir nih ya, sahabat saya, teman saya yang terlepas dari apapun, saya menganggap bahwa Aditya Moha adalah sahabat teman saya. OTT terhadap Aditya Moha bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi di Sulawesi Utara. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang seharusnya KPK harus bisa memisahkan antara pribadi si hakim dengan institusi. Kalau memang KPK ini serius, betul-betul ingin membangun bangsa ini, KPK harus juga melihat bahwa ada wibawa institusi yang harus dijaga dalam setiap OTT mereka. Harus dipisahkan dan KPK harus membuat sebuah SOP ataupun sistem yang bisa memisahkan. Memisahkan apa? Antara menangkap si hakim yang oknum hakim, dengan memisahkan bahwa ada wibawa pengadilan yang harus dijaga. Jangan sampai akhirnya pada saat KPK menangkap tangan hakim, secara tidak langsung terasosiasi terhadap citra pengadilan kita. Yang seolah-olah bahwa lembaga penegak hukum di negara ini tidak ada lagi yang baik. Yang baik hanya KPK. Akhirnya terjadi distrust, terjadi kehancuran opini, terjadi kerusakan. Tidak ada percaya publik ini. Ini yang tadi saya bilang bahwa secara tidak langsung KPK sadar ataupun tidak sadar, KPK masuk dalam skema itu. KPK masuk dalam skema untuk melakukan distrust institution di negara kita. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif, 3 pilar negara ini dihabisi dan dihajar oleh KPK. Terlepas dari KPK sadar ataupun tidak sadar. Harapan saya adalah apa? KPK harus juga bisa melihat ini. Jangan hanya sekedar tadi. OTT. Iya, oke, kita anggap loh itu luar biasa prestasi KPK lah. OTT. Tapi kan ada juga yang harus dijaga oleh KPK. Wibawa institusi ini. Sama halnya dengan hari ini, pada saat misalnya KPK melakukan penindakan kepada ketua umum kami, secara tidak langsung terasosiasi kepada lembaga kami. Akhirnya apa? Seolah-olah partai ini bobrok. Padahal masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang benar, masih banyak orang-orang yang konsisten berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini. Ini yang kami lawan, Pak Karni. Ini yang kami perjuangkan. Yang kami lawan ini bukannya kami ingin membela koruptor, enggak. Yang kami lawan adalah sebuah gerakan tanpa bayangan. Jadi ada sebuah gerakan yang tanpa disadari oleh teman-teman kita di KPK yang akhirnya membuat kita ini saling beradu. Nah, lalu Pak Karni, kembali lagi. Saya ingin coba menanyakan seperti ini. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu mantan penyidik di KPK. Saya tidak perlu buka namanya. Penyidik ini mengatakan begini,
Bro, ini bahasa santainya seperti itu Pak Kadi ngomong sama saya, karena saya sambil ngobrol sama dia. Ada dua aliran di KPK ini. Aliran yang sekedar hanya melakukan OTT dengan aliran ingin melakukan building case. Dia menganggap bahwa dengan hanya melakukan OTT kita nggak perlu digaji tinggi-tinggi. Karena apa? OTT itu tadi juga dibilang kata OTT itu karena ada laporan dari masyarakat. Saya rasa tidak mungkin hanya sekedar laporan dari masyarakat, tapi ada sebuah proses kontinuitas untuk melakukan pemantauan atau kalau istilahnya Bang Fahri itu pengintipan terhadap seseorang yang memang menjadi target operasi. Contoh, dia menyatakan bahwa OTT itu di tapping. Jadi misalnya kalau hari ini nih Maman vokal mengkritik KPK, ataupun yaitu teman-teman ataupun teman-teman kita di Pansus vokal mengkritik KPK, di tapping. Di tapping selama 1 bulan. Oh ya tapping ya terus. Jadi Maman nih hari ini mungkin bisa masuk dalam salah satu target yang memang di tapping oleh KPK. Diincar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu setelah itu, oh belum ada nih. Tahu nggak bahasanya begini? Ini saya diskusi langsung. Ya nggak mungkin bro, manusia itu dalam waktu 4 bulan, 5 bulan nggak ada hilafnya. Ini kan ngeri kita kayak begini. Lalu akhirnya bagaimana? Disitulah letak perbedaannya. KPK dibayar mahal, KPK digaji dengan anggaran yang cukup besar. Harapan kita lah KPK bisa melakukan hal yang lebih besar dari ini. Harapan kita adalah KPK bisa membangun sebuah konstruksi hukum, menggelar perkara setiap kasus yang ada di departemen instansi kita, ataupun tadi misalnya pengadaan apapun itu, apa segala macamnya. Tapi kalau KPK hanya sekedar bisa mampu melakukan OTT yang toh ternyata pun hari ini, kalau tadi ditampilkan oleh TV One, grafik proses pemberantasan korupsinya itu tidak juga menurun. Grafik ini kan semakin bertambahnya OTT ini kan berarti semakin kita bisa melihat bahwa grafik itu tidak berarti artinya upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi tidak berhasil. Karena semakin meningkat. Oke mungkin dalam konteks penindakan meningkat, tapi dalam konteks pencegahan dan segala macamnya, inilah Pak Karni. Saya ada buat lagu Pak Karni, tapi nanti saya mau viralkan itu Pak Karni. Isinya begini, kurang lebih begini. KPK, ayo kita bekerja sama. Anda nggak bisa merasa paling hebat sendiri, Anda nggak bisa merasa paling benar sendiri. Kalau memang Anda ingin bangsa ini menjadi lebih baik, Anda juga harus bisa bersama-sama kita. Bersama-sama kita itu apa? Yaitu harus bisa menerima kritikan, harus bisa menerima masukan. Contoh, ini tadi kenapa saya bilang saya berharap ada ICW di sini. ICW ini seperti, mohon maaf, ICW ini seperti bodyguardnya KPK. Dia memborder. ICW seolah-olah, ya tadi saya selalu bilang ICW ini humas KPK. Sebagai contoh, salah satu yang menyebabkan tingginya OTT pada aparatur di daerah kita, bupati, wali kota, gubernur, salah satu kita harus sepakat bahwa besarnya modal untuk maju menjadi bupati. Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya demokrasi padat modal, yaitu apa? Dengan cara tidak ada pemilihan langsung. Ini kan yang menyebabkan akhir padat modal ini kan karena pemilihan langsung. Mau menjadi caleg, DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, butuh modal sekian. Karena publik juga di bawah kan, kita harus buat inilah segala macamnya. Mau menjadi bupati, tadi disampaikan oleh Pak Sony, berapa Pak? 60 miliar. Itu karena pemilihan terbuka ini. Pertanyaan saya mengutip di beberapa pada saat kita ingin membahas mendorong sistem pemilihan tertutup, dan saya juga termasuk salah satu yang pro kepada pemilihan tertutup. Teman-teman ICW malah menahan itu, malah menolak. Dianggap anti demokrasi. Loh, ini tadi saya bilang kita nih kayak di trap, kayak dibuat seolah-olah kita nabrak kanan kiri gitu. Nah, seorang contoh kayak saya, yang tadi kita nggak punya akses modal, akses kapital ataupun apapun, ataupun teman-teman aktivis yang memang masih memiliki idealisme, kita nggak mampu bersaing dalam sebuah sistem demokrasi yang seperti ini. Nah akhirnya secara konsekuensi, mohon maaf ya, bukan berarti semuanya yang ada di legislatif maupun di eksekutif ini negatif, ataupun baik ataupun positif. Tapi akhirnya rekrutmen proses untuk menuju menjadi wakil-wakil rakyat kita harus ditentukan dengan seberapa besar kekuatan modal kita. Karena tadi itu kita dijebak dengan sebuah sistem demokrasi ini, sistem berpolitik kita di bangsa ini. Nah pada saat kita berprotes ini kita dibilang tidak pro demokrasi. Pada saat kita mendorong bahwa ada sistem pemilihan tidak langsung misalnya. Contoh kepala daerah, kita dorong itu pemilihannya melalui DPRD. Dibuat, oh itu sama aja begini-begini loh.
Jadi dibuat seolah-olah kalau misalnya didorong sistem melalui DPRD tidak menutup ruang korupsi, tetapi setidaknya kos politik menurun. Nah, akhirnya apa? Contoh, banyak sekarang yang ada di DPR itu produk-produk yang unggul dan bagus. Di wakil-wakil rakyat kita ada produk sistem tertutup. Tetapi di satu sisi teman-teman LSM ini, ada salah satunya ICW, saya merekam itu. Dan kemarin saya sampaikan dalam diskusi saya di Kompas TV dengan teman-teman ICW, Anda juga kenapa coba menahan ataupun menolak sistem pemilihan tertutup? Akhirnya apa, hari ini kayak begini negara kita. Itulah tadi saya bilang, terjadi sebuah perang asimetris. Tanpa disadari ataupun tidak disadari, KPK masuk sebagai perpanjang tanganan itu. Baik, sebetulnya ICW kita undang, tapi last minute tadi mereka membatalkan diri. Sekarang saya ke Saur. Mungkin ada jawaban untuk Maman Abdurrahman. Bang Karni, menurut saya ada yang rusak di dalam sistem saraf otak kita gitu ya. Saya bayangkan tadi saudara Maman itu barangkali dia sudah membuat fakta sekian kadernya minta maaf mungkin ke bangsa ini. Tapi yang terjadi adalah pembelaan advokasi yang sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, itu haknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Karni, OTT yang terakhir yang sekarang terjadi itu adalah menyasar satu ketua pengadilan tinggi. Saya tadi berbisik kepada Bang Gayus, satu ketua pengadilan tinggi itu membawahi kurang lebih 30 kabupaten kota Madia. Dan Bang Gayus tadi kasih bocoran. Bagaimana rusaknya pengadilan kita kalau nggak segera dibenahi, barangkali masukan sudah ada ke Mahkamah Agung, di daerah tertentu juga itu ada satu dugaan-dugaan yang sangat luar biasa. Tetapi yang sangat prihatin adalah kita tidak melihat bagaimana apresiasi penegak hukum yang melakukan mandat daripada konstitusi kita, Bang Karni. Kita pasti ingat betul, ketika kita merdeka ada dua hal yang sebenarnya ketika kita sepakat bangsa ini lepas daripada penjajahan, apapun namanya, yaitu rasa keadilan dan kesejahteraan. Bayangkan satu ketua pengadilan tinggi yang telah dibayar 50 juta. Kemudian masih melakukan satu katakanlah korupsi. Saya tidak tahu lagi mendefinisikan kejahatannya kejahatan apa. Kalau kemudian kita sepakat mengatakan ini kejahatan extraordinary crime. Tapi bagi saya sebagai seorang praktisi ini super extraordinary crime. Kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Bang Karni begini. Ketika kita sepakat, kan kita sudah sepakat negara ini adalah negara hukum pasal 1 ayat 3. Apapun yang muncul adalah konsekuensi kedaulatan kita yang muncul dalam wajah hukum. Tetapi hari-hari ini yang muncul malah hakim yang menghina ini. Makanya menurut saya, ini yang belum pernah dilakukan oleh penegak hukum, ini layak diterapkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Yaitu adalah hukuman mati. Saya merasakan getirnya sebagai seorang advokat, sering ditinggalkan klien. Begitu mudahnya untuk menyuruh kita menyuap, tetapi sangat keberatan untuk membayar seorang pengacara. Karena praktek-praktek seperti ini, Bang Karni. Oleh karena itu, mengapa ini terjadi? Pertanyaan Bang Karni tadi, OTT jalan, tetapi kenapa tetap penangkapan jalan, korupsi jalan? Menurut saya adalah kita nggak cocok definisi korupsi itu extraordinary crime, tapi hukumnya tidak sama dengan itu. Dan yang kedua yang saya juga kritik adalah KPK. Kalau seorang pencuri ayam itu diborgol ketika dia ke pengadilan, itu adalah kejahatan ordinary crime. Tapi seorang penjahat kita lihat, bukan malah diborgol, tetapi bahkan mereka masih seperti selebriti. Ini juga kritik menurut saya kepada KPK. Tidak ada konsistensi hukum kita. Kalau menurut saya seorang maling ayam harus diborgol tangannya, menurut saya seorang koruptor adalah barangkali kakinya harus diborgol sehingga ada efek jera. Itu sebabnya yang sekarang terjadi adalah Bang Karni. Ada pembelaan-pembelaan seperti itu, Bang Karni. Enggak, tapi saya mau tanya, kapan itu maling ayam di Borgol? Kita lihat, saya ini kan setiap hari pengadilan, Bang Karni, tanya Bang Gayus.
Itu kalau orang maling ayam maksud saya. Iya, maling ayam itu yang kejahatan pidana yang kita bilang ordinary crime itu, Bang Karni. Mereka itu setiap itu mereka diborgol. Tetapi para perampok uang negara ini, para koruptor ini malah kita buatkan panggung seperti selebriti. Yang sangat saya juga minggu lalu saya di Malaysia mengikuti Pro Bono Conference. Di sini ada teman saya, Saudara Rifai, ada teman saya di sana. Saya menonton terus ILC. Saya tadi dibisikin oleh saudara saya, Fahri Hamzah. Dia bilang, ini teman saya berantem. Dia bercanda serius, tapi saya amini dia teman saya berantem dalam gagasan. Tapi dia bilang begini, KPK itu adalah teroris katanya. Bahkan dibilang KPK itu adalah PKI. Saya harus sampaikan ini pesan daripada saudara Masinton, itulah kata-kata beliau, bahwa KPK itu adalah PKI, kecuali dia cabut pernyataannya. Pertanyaan saya begini, Bang Karni. Lembaga negara, termasuk KPK, itu dibuat oleh undang-undang. Bang Karni siapa membuat undang-undang? Kerjaan beliau. Komisioner KPK adalah dipilih siapa? Dipilih beliau. Pertanyaan saya tidak maksudnya pakai PKI. Dialah PKI menurut saya. Itu nggak bisa dibantah, Bang Karni. Dialah KPK, dialah PKI, tapi saya tidak tahu maksudnya apa itu PKI, tetapi saya bicara sebagai seorang yuris. Maksudnya pengikut Karni Ilyas. Oh, tepuk tangan Bang Karni. Maksud saya begini, Bang Karni. Kalau kita mau menyelesaikan soal korupsi ini, kembali, ini tidak, kalau saya mengutip lagi dari Gary Spence mengatakan, bicara hukum bukan bicara semata aturan-aturan, Bang Karni. Tetapi itu bicara, itu the matter of behaviors. Tapi perilaku kita yang sekarang sudah rusak. Ada anggota dewan kita bayar mahal, bukan malah menjadi penegak hukum, tapi malah meneriaki. Ini menurut saya yang sudah rusak. Nah oleh karenanya menurut saya, kalau kita mau ini, segera kita bertobat, kemudian fokus kepada sumpah kita, saya kira itu satu-satunya, sehingga apa? Dibilang kegaduhan itu, tapi menurut saya di mana kegaduhan itu? Yaitu teman-teman ini menuduh orang lain PKI, bahkan terakhir Twitternya adalah teroris. Nah ini menurut saya adalah penghinaan yang seperti ini harus kita stop. Tapi maksud saya begini, mari kita bersama-sama membenahi. Karena bayangan saya begini, Bang Karni. Terakhir kan yang melakukan korupsi itu adalah Ketua Pengadilan Tinggi sama dengan DPR. Saya merenung begini. Kalau seorang harus berani investasi, katakanlah menurut Pak Sony tadi 60 miliar, ada seorang yang ibunya baru dihukum 5 tahun. Tetapi karena ibunya ini baru dihukum, kemudian dia berani melakukan korupsi. Loh, saya bayangkan bagaimana tragisnya bangsa ini, seorang anak dan ibu. Kemudian akhir daripada karirnya itu, tanda kutip, dia mungkin mati-matian menjadi ketua atau kepala daerah. Tetapi akhirnya bermuara di penjara. Maksud saya begini, ini menurut saya renungan yang paling mendalam. Apa yang masalah dengan bangsa ini? Itu sebabnya saya bilang kita sudah rusak pengertian kita. Sebab maksud saya begini, seakan-akan kalau kita tidak menjadi pejabat publik, seperti makna hidup kita itu seperti kehilangan. Nah oleh karenanya menurut saya, yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kesadaran logika kita berpikir. Sesungguhnya setiap kita ini, Bang Karni sebagai seorang tokoh jurnalis tidak kalah penting daripada seorang kepala daerah. Sama dengan kami mungkin sebagai seorang advokat. Barangkali juga punya, katakanlah, peran tersendiri. Nah oleh karenanya, kalau memang ada kepala daerah, dia kemudian harus investasi katakanlah 60 miliar, alasan 60 miliar ini menurut saya dia harus korupsi. Menurut saya ini adalah otaknya sudah rusak. Nah menurut saya kan tidak harus, kalau toh dia tidak punya uang jangan mau jadi kepala daerah. Atau kalau memang menurut saya dia harus maju, majulah dengan percaya diri dengan apa yang dia memiliki. Sehingga menurut saya itu akan kita mendapatkan kepala daerah yang baik. Tapi pada saat ini juga saya himbau kepada semua kita ini, termasuk juga saya misalnya, kalau ada kepala daerah mau mengiming-imingin atau maksa memberikan uang misalnya, harus kita anggap ini penghinaan kepada daulat rakyat yang kita miliki. Sehingga apa? Kita mendapatkan satu kepala daerah yang tidak dibebani dengan uang banyak, tapi sekaligus pada saat yang sama juga kita jaga martabat kita
sebagai pemilik kedaulatan. Baik. Itu yang saya bilang Pak Bang Karni. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.